Perseteruan antara ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan ayah Bibi Andriansyah Haji Faisal soal hak asuh Galaskai hingga kini masih belum menemui titik terang. Bahkan 20 Desember kemarin, pihak Dodi Sudrajat menjalani sidang perdananya dalam permohonan perwalian untuk nama Galaskai Andriansyah di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Terkait hal tersebut, belakangan ini juga viral nama Gala yang menggunakan istilah binti. Lantas benarkah penyertaan istilah binti itu karena Dodi Sudrajat meragukan Bibi sebagai ayah kandung Gala hingga menuntut adanya tes DNA? Viral juga di media sosial saat pedangdut Baby Z berdandan ala Vanessa Angel untuk menemui Galaskai. Dirinya pun sampai terenyuh saat dipanggil Mami oleh Gala. Seperti apa curhatan Baby Z? Dan bagaimana pula tanggapannya tentang perdebatan panjang yang terjadi antara keluarga Bibi dan Vanessa? Di sisi lain, hari ini, tepatnya pada 21 Desember, adalah hari istimewa untuk keluarga Dodi Sudrajat. Bagaimana tidak, hari ini adalah hari ulang tahun putri sulungnya itu. Lantas, seperti apakah keluarga menyambut hari ulang tahun Vanessa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan ayah Bibi Andriansyah Haji Faisal memang tak kunjung menemukan titik terang. Bahkan 20 Desember kemarin, Dodi Sudrajat pun menghadiri sidang perdananya atas permohonan perwalian untuk Galaskai cucunya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di sisi lain, baru-baru ini santer beredar di media sosial terkait nama Galaskai yang menggunakan istilah binti dalam penulisan namanya. Masih menjadi pertanyaan besar, lantas benarkah Dodi menggunakan istilah binti karena meragukan Gala bukanlah anak kandung Bibi? Dan seperti apa pula penjelasan dari pihak pengadilan tentang sidang permohonan dari Dodi tersebut? Saya sampaikan bahwa pada tanggal 10 Desember atas nama Dodi Sudrajat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Teguh Putra dan rekan telah mengajukan dua permohonan ya. Satu mengenai penetapan ahli waris dari pewaris Vanessa Azania ya, binti Dodi Sudrajat. Yang kedua, permohonan perwalian anak atas nama anak bernama Gala Skai Andriansyah binti Vanessa Azania. Masalah benar dan salah bintinya itu bukan urusan, bukan tanggung jawab kami sebagai emas ya. Tapi sebenarnya sih harusnya ini bintinya itu ke bapaknya ya. Tapi kalau laki-laki harusnya bin ya Pak? Bin ya. Kok bintinya diganti? Kenapa? Itu ya sebenarnya nggak bisa dijelaskan di sini gitu. Itu fakta persidangannya nanti di karena ini kan masalah keluarga dan juga istilahnya ranah privat, nggak bisa kita umbar-umbar sembarangan juga. Perubahan nama Gala itu sendiri inisiatif dari Dodi sendiri apa gimana? Ya kan tadi dijelasin sama gimana sih siapa sih yang nanya lagi? Belum ada tanya ke kakak Koblang tanya. Dia tidak berwenang. Tanya. Pengacara barusan mengatakan tidak berwenang Pak Dodi. Gimana Pak Dodi? Dikit Pak Dodi. Gimana? Dikit aja mungkin. Apa ada meragukan Vanessa
No comment. Untuk masalah nama Galaskai binti Azania, Galaskai Ardiansyah binti Vanessa Azania, itu Dedi nggak bisa jelaskan di sini karena harus dijelaskan di persidangan. Nanti akan terjawab kenapa binti Vanessa Azania, bukan binti Bibi. Begitu pemahaman dia, ya saya nggak bisa berkata apa juga. Kalau bagi saya kan bin Febri Andriansyah kan? Ya, kalau dia binti. Ya kalau begitu pendapat dia, ya saya mau ngomong apa? Langkah Dodi Sudrajat untuk mengungkap tabir soal asal-usul Galaskai ternyata bukan isapan jempol belaka. Dodi pun tidak main-main mengenai sikapnya menuliskan nama Gala dengan istilah binti Vanessa dalam surat permohonan hak perwaliannya. Bahkan beberapa waktu lalu, Dodi dengan lantang menyatakan ingin melakukan tes DNA terhadap Gala. Lantas, benarkah dalam waktu dekat, Dodi akan menemui Galaskai untuk melakukan tes DNA? Lalu, seperti apakah reaksi ayah Bibi Andriansyah tentang niat serius Dodi itu? Belum, pokoknya sidang hari ini masih seperti kuasa hukum saya bilang masih dalam tahap pembacaan permohonan aja ya. Untuk DNA nanti kita akan bicarakan nanti. Tes DNA ada kaitannya dengan ini nggak sih persidangan ini, tes DNA itu sendiri? Nggak ada rencana ketemu Gala kemungkinan minggu-minggu ini. Itu pemikiran gila itu kalau bagi saya sih. Kenapa? Bagi saya tuh udah final, nggak ada lagi. Bagi saya udah final, Panes adalah anak dari Dodi. Ya. Febri anak saya. Gala anak si Febri. Itu udah final, surat nikahnya ada. Akte kelahirannya udah ada. Itu enggak ada lagi tuh. Enggak perlu apapun, enggak ada yang perlu dilakukan. Udah final. Enggak ada yang perlu diragukan di situ. Ya saya ulangi lagi, itu anak si Febri, cucu saya. Udah final. Ngapain saya tes DNA? Ya, saya nyatakan lagi ya, saya nggak mau, nggak ada perlu. Udah jelas itu anak almarhum Dodi. Karena itu akan mempunyai ya. Janganlah kita bongkar-bongkar ya hal-hal yang tidak perlu kita bongkar. Beban mental untuk cucu saya, keburukan-keburukan yang akan terbuka tentang almarhum baik Panes atau segala macam. Itu tidak ada yang perlu dibuka lagi. Sudah selesai. Mereka telah tenang, telah nyaman. Semua keburukannya sudah ditutup dengan kebaikannya. Mereka sudah total berubah selama 2 tahun. Selama mereka berumah tangga, saya telah memperbaiki. Ya, saya telah memperbaiki. Saya telah mendidik mereka sesuai dengan keyakinan agama saya. Alhamdulillah selama 2 tahun, kata orang step by step, sedikit demi sedikit itu sudah berubah. Jadi janganlah kita umbar juga lagi masa-masa yang nggak perlu. Ya, tak ada manusia yang tidak khilaf. Nah, sekarang sudah baik. Ya kita kubur masa lalunya. Kita angkatlah. Nah, mereka sudah almarhum. Tidak perlulah kita baca karena semua yang kita kemukakan sekarang itu nanti akan menjadi beban bagi anaknya. Bagi segala itu beban psikologisnya berat. Di tengah kemelut yang mendera keluarga Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, pedangdut Baby Z baru-baru ini menghebohkan jagat maya saat berdandan mirip Vanessa untuk bertemu Gala. Lantas, benarkah sang pedangdut kondang itu sengaja berdandan mirip Vanessa demi menghibur Galaskai? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kemunculan sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan mirip Vanessa Angel tengah menggendong Gala Sky. Perempuan tersebut tak lain dan tak bukan adalah pedangdut Baby Z yang memang memiliki model rambut mirip Vanessa. Secara eksklusif pada Intens Investigasi, Baby Z pun membagikan ceritanya yang sempat viral lantaran Gala Sky memanggilnya dengan sebutan Mami. Lantas benarkah sang pedangdut sengaja berdandan menyerupai Vanessa demi menghibur Gala? Serta benarkah saat Vanessa masih hidup, Baby Z sering disebut kembaran Vanessa? Oh, ini Mami katanya. Jadi proses itu benar-benar tidak sengaja. Aku juga cuman live Instagram, tidak membawa konten apapun, tidak tujuannya mau membuat viral, enggak. Udah janjian seminggu, akhirnya aku komunikasi sama Ica dan juga akhirnya Puji. Aku kesana memang pakai rambut seperti ini, bukan karena aku mau berdandan dimirip-miripin Vanessa. Memang ketika aku rambut seperti ini dulu, banyak yang bilang aku mirip Vanessa Angel gitu. Coba deh aku kesana dan respon keluarganya pun nggak ada masalah. Dan Galap ketemu pun masih awalnya belum ngeliat, baru ngeliatin doang gitu. Nah, pas aku gendong aku pangku, apa sayang, Mami mana Mami gitu kan. Aku kan kita biasa ya nanya Bibi kan lagi tuh, Puji juga foto, mana itu siapa, Bibi gitu. Nah, mungkin kalau sama Bibi sama Vanessa kan dia mukanya udah hafal banget. Nah aku tuh masih sedikit iya tapi ragu gitu, tapi Mami gitu. Terus kalau tanya Mami mana, nunjuk aku. Seneng banget sih, aku speechless ya. Seneng sekaligus juga sedih. Aduh kasihan banget Gala ini. Coba ya kalau benar-benar almarhum masih ada, pasti dia tuh seneng banget. Gala itu anak kecil ya. Jadi kalau dia menunjuk, gak mungkin kan 3 orang dia kalau dia panggil semuanya Mami, itu berarti I'm not special gitu di hadapan Gala. Tapi dia tertuju sama aku. Kalau saya ditanya Mami mana, dia nunjuk saya, disuapin. Terus lagi nangis aku gendong diam. Ya dia merasa mungkin aku maminya gitu. Sebagai orang yang sempat menghabiskan waktu bersama Gala Sky, Baby Z juga menceritakan tentang perlakuan keluarga Bibi yang ia saksikan terhadap Gala. Ia pun menggambarkan bagaimana kondisi Gala yang seolah tidak kekurangan kasih sayang sedikit pun karena berada di keluarga yang menyayanginya dengan sepenuh hati. Bahkan Baby Z menyebut kasih sayang Fuji dan Fadli tak hanya layaknya keponakan biasa, melainkan sudah seperti anak sendiri. Lantas bagaimanakah pendapat Baby Z terkait perdebatan panjang yang kini tengah terjadi pada keluarga Bibi dan Vanessa? Menurut saya coba yang dewasa sedikit, kalau misalnya memang selalu minta ngobrolnya sama orang-orang yang belum mengerti, coba deh cari kiai untuk bagaimana. Kan banyak tuh kalau suami istri meninggal itu kan semuanya tuh buat anaknya, buat keluarganya Vanessa juga. Ini mereka suami istri loh. Perempuan itu kalau sudah menikah itu pasti hak suaminya. Kalau suaminya juga ikut meninggal di situ, ya sudah, kita lihat track recordnya. Mana keluarga yang paling deket? Kita cuma bisa doain aja. Jadi kalau kita tidak bisa berpikir jernih, nggak tahu berbicara sama siapa, tolonglah cari penengah. Orang yang udah tua, ulama. Coba kita pikir pakai logika aja. Dan saya menentang keras sih kalau ada keributan-keributan. Apalagi Vanessa udah dia menutupi sendiri apa yang menjadi kekurangannya, masa lalunya. Kok ini sengaja dibuka-buka lagi, nggak boleh gitu. Di tengah viralnya video Gala dan Baby Z, usut punya usut, hari ini adalah hari ulang tahun Vanessa Angel. Lantas, bagaimanakah keluarga menyambut hari istimewa tersebut?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hari ini, tepat pada 21 Desember, adalah hari ulang tahun bagi Vanessa Angel. Keluarga dan teman-teman dekat Vanessa pun memiliki acara khusus untuk almarhumah. Usut punya usut, keluarga Dodi Sudrajat akan melakukan ziarah bersama ke makam Vanessa untuk mengenang 29 tahun kelahiran putri sulungnya itu. Di sisi lain, keluarga Haji Faisal dan teman-teman terdekat Bibi dan Vanessa pun akan membuat sebuah acara istimewa untuk memperingati ulang tahun Vanessa. Mengundang kurang lebih 40 anak yatim, keluarga Haji Faisal dan teman-teman terdekat akan menggelar pengajian ulang tahun Vanessa sekaligus mendoakan almarhum dan almarhumah. Mungkin nanti saya mau rencananya mau makan di tempat yang dimana Eca itu memberikan surprise ke Dedi pada saat itu, tempat yang sama kita kumpul keluarga kecil di sana. Jadi mau ngingat lagi pada saat Vanessa memberikan surprise ulang tahun ke Dedi. Jadi tanggal 21 rencananya seperti itu. Memang mau ulang tahun tanggal 21. Kami masih dalam musyawarah ya. Nggak tahu deh akan mengadakan cara atau enggak, melihat situasi lah besok. Kami pikir-pikir dulu. Jadi ulang tahun Vanessa kan tanggal 21 Desember, terus bertepatan dengan tutupnya donasi. Jadi teman-teman kemarin sih memang udah lama sih, sekitar 2 mingguan kita berpikiran nanti pas ulang tahun Vanessa kita bikin pengajian yuk kan gitu. Terus kemarin aku juga sudah DP-kan rumahnya 100 juta. Insya Allah hari ini dilunasi rumahnya. Pas banget rumah selesai dibeli, Vanessa ulang tahun. Rumah itu kita ngajiin supaya rumahnya juga berkah dan hadiah gitu buat almarhumah, untuk almarhumah dan untuk Gala juga gitu. Sekalian pertama beli rumah baru, ulang tahun Vanessa, dan rumah barunya supaya berkah di momen Vanessa ulang tahun. Sekalian ngedoain Vanessa, ya hadiahnya rumah Masya Allah dari semua teman-teman gitu. Semua teman-teman se-Indonesia loh, Masya Allah. Kita mengundang 40 anak yatim dan teman-teman terdekat dari keluarga Pak Dodi. Oh ya, untuk keluarga Pak Dodi, saya Marisha Ica, saya turut mengundang Bapak apabila Bapak mau datang ke tempat rumah baru yang teman-teman beli, teman-teman netizen ini semua beli, teman-teman dekat Vanessa, teman-teman dekat Bibi, dan juga banyak juga dari keluarganya Om Faisal juga ikut serta di dalam gitu. Jadi kalau misalkan mau datang, monggo silahkan. Di hari ulang tahun Vanessa Angel kali ini, Intens Investigasi akan merangkum perjalanan cinta sehidup semati Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Mulai dari momen manis saat keduanya masih berpacaran, menikah, diterpa berbagai macam isu miring, kesulitan finansial, hingga akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan bersama-sama. Bahkan hingga ajal menjemput pun, Vanessa dan Bibi seolah menegaskan bahwa cinta mereka tidak terpisahkan. Mungkin banget sih, Mas Bibi kan tinggalnya di daerah Jakarta Barat. Si Kak Vanes tinggal di daerah waktu itu masih di Cepete atau Cinere, aku lupa waktu itu masih yang masih pacaran karena aku belum tahu yang itu rumahnya. Dia sering bolak-balik, katanya jarak rumahnya sejam. Nah, Mas Bibi ini, abangku nih biasanya paling malesan kalau udah jalan sejam segala macam. Cuman demi Kak Vanes, dia rela buat nempuh waktu segitu. Main sepeda bareng, terus lari bareng, terus nonton bareng. Udah kelihatan itu, sampai aku disuruh jaga tokonya.
demi dia nemuin Kapanes. Banyak cerita yang nggak enaknya di saya, Mas. Ini banyak ngekip apapun yang nggak enak. Dia dizolimin orang, dizolimin siapa-siapa, ini yang tahu. Dan saya tahu perjalanannya tuh kayak up and down seperti apa, aku tahu. Sampai waktu itu mereka sempat usaha udah mulai usaha di rumah ini, usaha kebab ya. Mereka nggak punya bakaran. Vanes telepon saya pagi-pagi dalam keadaan hamil besar. Mam, aku di rumah nggak ada pen untuk bakar kebab, aku lagi usaha kebab, aku bawain ke sini. Terus Bibi sempat cerita, gak ada yang tahu nih Mbak, kita kehabisan sembako. Yang luar biasanya diambil bersama Bibi. Ya, cinta sehidup semati ya kalau saya lihat ya. Jadi dikuburnya juga bersama. Namanya juga black figure ya, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, ada pro, ada kontra, ya biarin aja gitu. Memang begitu adanya. Pengalaman yang sangat luar biasa sekali pastinya, yang nggak akan terulang lagi pastinya. Aku sih banyak belajar kesabaran, keikhlasan, terus lebih mensyukuri hal-hal kecil gitu. Ya lebih bersyukur sih jadinya pas setelah kejadian itu sih. Dia sangat amat suportif ya, dia teman baik aku banget gitu, bener-bener dia bener-bener selalu ada, mau di saat aku susah, senang, sedih, kecewa gitu, dia selalu ada dan dia selalu membackup aku. Dan menurut aku itu melebihi kasih sayangnya dia, kayak melebihi seorang yang bukan kadang keluarga aja nggak segitunya gitu, tapi dari orang lain malah aku dapetin itu gitu. Jadi ya udah, bersyukur aja sih aku masih punya Bibi. Buat kalian yang mungkin sekarang berada di titik terendah kalian, ya aku cuma mau bilang tetap semangat, harus tetap kuat, harus tetap punya keyakinan, jangan lupa ingat sama Allah, berdoa, semoga tetap dikuatkan, tetap semangat, dan juga bisa berkarya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.